Dalam kehidupan sehari-hari, jika kita ingin membeli suatu produk, pastinya membutuhkan merek yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Merek merupakan satu hal yang penting dalam sebuah produk. Maka dari itu, dalam pembelajaran video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai pentingnya sebuah merek. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Adapun aturan hukum yang mengatur tentang merek adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Berikut dijelaskan beberapa jenis merek di antaranya. Pertama, merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Kedua, merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Ketiga, merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Ada beberapa pihak yang dapat mengajukan merek, di antaranya pertama, orang atau perorangan, kedua, perkumpulan, ketiga, badan hukum yang terdiri dari CV, firma, dan perseroan. Adapun prosedur permohonan merek, di antaranya pertama, kelengkapan syarat formalitas, kedua, pemeriksaan substantif, ketiga, publikasi, dan yang terakhir, penerbitan sertifikat. Dari masing-masing tahap tersebut memiliki jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu dari tahap kelengkapan syarat formalitas ke tahap pemeriksaan substantif dengan jangka waktu 1-3 bulan, kemudian pada tahap pemeriksaan substantif ke tahap publikasi dengan jangka waktu 1-9 bulan sejak permohonan diajukan, dan tahap yang selanjutnya yaitu tahap publikasi ke tahap penerbitan dengan jangka waktu 3 bulan. Selanjutnya, berkaitan dengan pendaftaran merek secara internasional atau Madrid Protocol. Indonesia merupakan anggota ke-100 dari Protokol Madrid, di mana Protokol Madrid telah berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2018, 3 bulan setelah menyatakan persetujuan untuk terikat dalam perjanjian. Perlindungan hukum terhadap merek berdasarkan pendaftaran internasional yang diberikan perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran internasional, dan permohonan pendaftaran merek internasional dapat diajukan melalui seorang kuasa.
Setiap merek terdaftar dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. Perlindungan tersebut berlangsung untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Bentuk pelanggaran merek pada poin 1 dan 2 disebut pelaku utama, sedangkan pelaku pelanggaran pada poin ketiga disebut pelaku pembantu. Bentuk pelanggaran 1 dan 2 menimbulkan kesan yang sama mengenai bentuk, cara penempatan, atau kombinasi, baik antara unsur maupun bunyi ucapan pada merek yang bersangkutan. Dengan demikian, barang atau jasa yang diperdagangkan itu seolah berasal dari pemilik merek terdaftar. Lalu, bentuk pelanggaran pada poin ketiga adalah membantu pelaku pelanggaran merek dengan cara memperdagangkan barang atau jasa hasil perbuatan pelanggaran merek. Selanjutnya, upaya hukum yang dapat ditempuh. Yang pertama, ada tuntutan pidana. Lalu yang kedua, ada gugatan perdata melalui pengadilan niaga yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Lalu, yang ketiga adalah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Terdiri antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak. Sekian video pembelajaran dari kami mengenai hukum merek. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.